kita dari kelompok IMK pengen ada tugas untuk ngulang desain UI suatu aplikasi gitu Kak. Dan jadi pakai aplikasi dari yang Kakak buat, nanti Kakak nilai. Oke. Pertama boleh kenalin diri Kakak dulu, dari mana? Oke, singkat aja tapi ya. Ya. Oke, halo, nama gue Rehan. Gue sekarang kerja di Skydu Indonesia sama Skydu Academy, yang merupakan itu unit bisnis dari Badar Interaktif namanya. Dan sekarang juga kegiatannya lagi kuliah juga, jadi kerja sambil kuliah. Kuliahnya itu di STT Terpadu Nurul Fikri, jurusan Teknik Informatika gitu. Ada lagi nggak? Kakak yang buat aplikasinya kan ini? Ya, waktu itu lagi ada request dari klien kan. Jadi startup satu keluarga namanya. Dia itu lolos buat masuk ke UI Incubate. Jadi inkubasi bisnis dari UI. Nah, itu beberapa startup diseleksi sama dia. Nah, kebetulan satu keluarga sama Skydu ini masuklah, terseleksi masuk ke UI Incubate itu. Jadi ya jadinya kolaborasi kayak gitu. Jadi dari satu keluarga minta aplikasi, request bikin aplikasinya ke kita. Ya. Gitu. Ya udah. Berarti langsung mulai aja ya, mau nampilin desainnya gimana? Boleh dari Nila atau Asmi? Jadi langkah pertama itu mengidentifikasi logo dari sekeluarga dulu, terus didapatkan kalau corner radius tumpul itu lebih cocok untuk semua shape di desain UI aplikasinya gitu. Terus saya juga nambahin SSO. Beralih ke beranda, di bagian event saya menerapkan prinsipal desain hierarki dengan efek drop shadow untuk menunjukkan hal yang penting. Pada bagian search-nya ada kategori juga, terus ada flat design dengan warna biru muda karena primary color-nya itu warna biru tua. Di bagian kuliahku ada 2 kategori dan diurutkan berdasarkan tanggal sesuai dengan prinsip material design logikal. Ada lagi menu baru Kak, buat eventnya di sekeluarga kan. Kalau sebelumnya itu kalau nggak salah belum ada ya Kak, maksudnya mungkin masih dari admin ya Kak. Ini mungkin bisa buat daftar, buat jadi kontributor event di sekeluarga itu, jadi mungkin eventnya itu bisa lebih banyak dan inovatif gitu. Terus di bagian transaksi pembayaran, ini juga ada 3 menu lagi. Terus kalau ini masih yang belum bayar, terus habis kita klik sama aja sih kayak yang kemarin, cuma di bagian rekening tujuan ini ada pilihannya lagi gitu. Oke. Tapi kalau nggak salah dari aplikasi keluarga kan kontennya masih kosong ya. Tapi dapat desain kayak gini dari mana berarti bisa mirip? Yang ininya untuk bagian ininya di screenshot Kak, tapi untuk bagian-bagian lainnya ada yang didesain ulang gitu Kak. Oh, berarti emang di menu pembayaran itu sebenarnya ada beberapa list ya yang bisa dibuka ya. Oke, lanjut. Profile untuk sebelumnya itu kan hanya ada email sama nama ya Kak kalau nggak salah. Tapi ini saya tambahin personal infonya. Jadi mungkin bisa rekomendasi di beranda juga, misalnya dia profesinya apa, terus jadi event yang ditampilkan tuh rekomendasinya sesuai sama profesi dia gitu. Terus di sini juga ada sertifikat, terus sama tentang kami, sama yang fakta-fakta gitu, sama question. Itu kan kalau misalnya ikut event itu dapat sertifikat Kak. Nah mungkin nanti bisa lihat ini gitu. Udah kayak itu aja gitu bisa. Oke. Dari saya itu aja Kak. So far bagus sih. Dari awal sampai akhir udah dielaborasi kayak gitu. Itu bikin pakai apa? Figma atau XD? Figma. Pakai Figma. Terus ini nggak dikonekin ke Zeppelin mungkin atau yang lain? Apa Figma atau? Figma aja. Oh, Figma aja. Oke. So far bagus sih. Itu dari awal sampai akhir udah cocok flow-nya. Saya sama tadi
saya ganti warna biru soalnya biar sesuai aja sama logonya gitu, Kak. Kalau diri logo sih sebenarnya itu kan gradien ya. Campuran dari ungu sama biru langit ya. Jadi apa namanya, kalau bisa ada beberapa button atau style yang disamain ada gradasinya kayak gitu. Oh iya. Tapi tadi ada beberapa feedbacknya ya. Feedbacknya tadi ada beberapa yang kayak apa tuh namanya label atau button sama ikonnya sama tulisan itu mepet, nggak ada spacing. Jadi nggak ada apa ruang buat nafas gitu lah. Oh nggak sih. Jadi tadi di bagian, ya terlalu mepet. Jadi nggak ada spacing. Terus juga di bagian navbar tadi yang di paling bawah itu buat menu, itu antara icon sama kontainernya itu icon terlalu gede nih. Icon terlalu gede. Tapi bagian, nah ini nih paling bawah nih. Itu juga kecil height-nya, tingginya. Mungkin kalau dari gue sih ikonnya ini dikecilin, terus antara icon sama teks yang di bawahnya itu ada spacing sedikit sekitar berapa pixel gitu. Tapi kalau untuk label itu yang bagian kategori itu udah lumayan lah ya. Cuman kayaknya untuk paddingnya ditambahin bagian kiri sama kanan tuh. Kalau atas sama bawah udah proper, tinggal spacing dari kiri sama kanan bagian label. Itu sih. Terus, nah itu tuh yang di bagian event. Kan yang, coba tadi yang bagian beranda. Nah itu yang event kan ada title-nya kan, title, terus tanggalnya, terus gratis, harganya gitu kan. Itu juga perlu dikasih, apa namanya, penekanan lah, mana nih yang judul, mana nih yang tanggal, mana nih yang pembayaran. Jadi bisa dibedain harusnya. Dan itu itu juga spacingnya masih mepet tuh. Kata title-nya. Terus itu sih paling. Berarti udah ya? Udah. Mantap. Ada lagi nggak nih? Nggak ada. Mungkin Ya udah Kak. Saran-saran dari kakaknya apa namanya? Kalau buat aplikasi itu kayak gimana? Tahu? Saran apa nih buat ini flow UIX-nya gitu? Ya kalau mau buat desainnya gitu Kak. Kalau buat UIX kan kita mau dipresentasikan ke ini kan, ke calon klien atau mau dipresentasikan ke orang developer nanti. Jadi kalau perlu emang kalau misalkan mau di deliver kayak tadi inilah tuh, jadi bisa diklik tombolnya terus bisa ada action yang bisa ditunjukin ke user. Karena kan bakalan dilanjutin ke coding kan. Jadi perlu tahu flow-nya dari desain. Tapi udah dilihatin flow-nya gimana, terus juga udah dari segi desain juga udah clean. Gitu sih, apalagi ya. Kalau perlu juga misalkan kalau mau di deliver ke coding, biasanya kan kalau buat desainer sama codingan kan ada beberapa style yang kita perlu size-nya berapa gitu kan, dari developer butuh itu bisa diintegrasiin sama ke Zeppelin tuh nanti paling. Cuman sekarang kan buat presentasi kan nggak perlu Zeppelin kan, nanti kalau udah kerja sama developer aja gitu kan. Ya, so far bagus sih. Kepikiran tadi juga tuh tadi ada checklist buat check out, terus juga ada SSO kan. Sekarang kan belum ada SSO. Sebenarnya ada, cuman di hide karena
pas mau dipasang SSO-nya itu masih ada error. Jadi nggak ditampilin. Gitu. Ya udah Kak, mungkin itu aja ya Kak untuk diskusi kali ini. Makasih atas feedbacknya juga. Makasih juga atas waktunya udah mau nyiapin waktunya buat kita. Sama-sama. San, kalau nanti mau kontak-kontak lagi nggak apa-apa kok. Gak apa-apa nih. Tapi tergantung waktunya ya, kalau memang lagi padat, jadi kayaknya slow respons. Ya udah. Oke lah ya. Makasih ya Kak. Makasih ya. Kak. Oke, see you.